yang penuh berkah. Langkah kebaikan mulai terarah. Komunitas Jalur Dua bersama membuka hati, berbagi bahagia. Anak-anak yatim berkumpul di sana. Kaum duafa pun hadir bersama di Masjid Darul Ukhuwah yang mulia. Hangat terasa cinta sesama. Tujuannya tentunya kita harus banyak berbagi. Salah satu yang dicintai oleh surga itu salah satunya sodako, kemudian menjaga lisan ketika membaca Al-Quran, waktu berpuasa. Kita berbagi sedekah itu mudah-mudahan ini membahagiakan anak-anak yatim. Ini kewajiban bagi kita umat Islam, bukan hanya kita sendiri pribadi kita, tapi seluruh umat Islam harus menjaga dan memelihara anak-anak yatim ini, menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu. Gaji 2. Hati pun berseri di waktu senja, menanti berbuka nanti. Berbagi kasih di bulan suci, menguatkan iman di dalam hati. Sedekah kecil penuh arti, dilipat gandakan pahala nanti. Ramadan datang membawa cahaya. Syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sore hari ini yang berbahagia, kita masih berkat nikmat iman, nikmat kesehatan, lahir berbatin, sehingga dapat hadir untuk dalam rangka pertama yaitu buka puasa bersama di bulan Ramadan ini. Yang kedua yaitu untuk berbagi sedekah. Salam serta salawat marilah kita sanjung agungkan puja Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu sekalian, teman-teman anggota Gaji 2 dan adik-adik yatim yang kami cintai, ini kegiatan kita ini dalam rangka bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Nah, ini kita masuki fase yang ketiga, fase minggu ketiga, 10 hari ketiga. Artinya fase sucian. Fase pertama ujian, fase kedua pengampunan, fase ketiga ini fase ujian. Untuk di akhir nanti mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan Lailatul Qadar ya. Akan kembali menjadi berkah nanti. Berbagi kasih di bulan suci, menguatkan iman di dalam hati. Sedekah kecil penuh arti, dilipat gandakan pahala nanti. Ramadan datang membawa cahaya, menyatukan kita dalam doa. Kebaikan tumbuh di setiap jiwa. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Jalur 2
Halim, Ustadz Yos Rizal MH, dan seluruh wakilnya, sekretaris bendahara, seluruh para ibu-ibu yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis ini berkumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau i'tikaf mencari Lailatul Qadar, maka jangan pilih-pilih di malam-malam ganjil saja. Tapi bapak dan ibu semua harus meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, salat malamnya, sedekahnya dan lain sebagainya mulai masuk 20 Ramadan. Terus ditingkatkan. Jangan pilih-pilih, karena bisa jadi Lailatul Qadarnya turun malam ganjil versi Muhammadiyah, sementara ibu-ibu malam genap lewat pemerintah. Pokoknya masuk malam 20, apalagi sekarang sudah malam 22, itu teruskan nanti sampai malam ke-30 untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau seandainya dia beribadah, entah dia membaca Al-Quran, atau dia melakukan sholat tahajud, atau dia melakukan sholat tarawih, atau misalnya dia bersedekah, maka pahalanya jamaah sekalian akan dihitung oleh Allah sama dengan dia beramal selama 83 tahun. Maka jamaah sekalian, maksimalkan. Masuk 10 terakhir bulan Ramadan, tingkatkan sedekah. Sedekah subuh walaupun 5.000 jadi. Karena pahalanya yang akan dilipat gandakan oleh Allah bagaikan kita beramal selama 83 tahun. Kira-kira jamaah sekalian, banyak enggak sekarang ini orang-orang yang umurnya sampai 83 tahun? Banyak enggak? Enggak banyak. Sementara kata Nabi jamaah sekalian, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini, kata Nabi, kisarannya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Di sore yang berkah ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama jamaah sekalian, setiap datangnya bulan Ramadan, setiap datang bulan Ramadan, siapapun di antara kita, ada yang sudah ketemu Ramadan mungkin 30-an kali dalam hidupnya. Betul? Kalau umur bapak dan ibu ada yang umurnya 30, berarti 30 kali dia sudah berjumpa dengan Ramadan. Ada yang mungkin sudah 50 kali bertemu Ramadan. Ada yang mungkin sudah 60-an kali dia berjumpa dengan Ramadan. Jadi setiap datangnya bulan Ramadan jamaah sekalian, minimal 3 yang harus kita tingkatkan, minimal, selain yang lainnya. Ini minimal, jangan sampai enggak. Yang pertama jamaah sekalian, setiap datangnya bulan Ramadan, maka mohonlah kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita.
Jangan sampai kita merasa tidak punya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Ada dosa yang tampak dan ada dosa yang tidak tampak. Semuanya kita mohonkan kepada Allah. Karena di bulan ini jamaah sekalian, bulan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Makanya Allah mengatakan kepada kita semua jamaah sekalian, sebagaimana kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133-nya. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Allah memohon kepada kita semua jamaah sekalian, wasari'u, kata Allah, bersegeralah kalian semua, kata Allah, kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu, kata Allah. Dan salah satu jamaah sekalian, waktu yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena malaikat Jibril, jamaah sekalian, ada yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Nabi mendengarkan bisikan dari malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril di telinga, membisikkan ke telinga Rasulullah SAW? Malaikat Jibril mendoakan 3 hal. Salah satunya berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan, kata malaikat Jibril, celaka atau rugi wahai Muhammad. Ini orang-orang ini rugi, kata malaikat Jibril. Beliau membisikkan ke telinga Rasulullah SAW. Siapa dia? Yang pertama, kata malaikat Jibril, rugi bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Alias celaka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua kita itu jamaah sekalian adalah pintu masuk ke dalam surga yang paling dekat dengan diri-diri kita. Maka rugi, kata malaikat Jibril, kalau dia punya kedua orang tua tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian, saking besarnya dosa orang yang berbuat dosa kepada kedua orang tuanya, apalagi kedua orang tua kita sudah lanjut usia, maka kita mengatakan fala taqul lahuma uffin, kata Allah. Jangan kalian mengatakan Jadi ngomongin sama orang tua kita, bapak ini nyuruh saya terus, ibu ini nyuruh saya terus. Itu kata Allah, itu bagian dari dosa besar. Jadi sama orang tua, apalagi orang tua anak-anak semuanya, kalau mereka sudah dalam keadaan sepuh, nggak boleh ngomong bapak ini, itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Lebih dosa besar berlipat-lipat lagi kalau ada yang membunuh kedua orang tuanya, ada yang memukuli kedua orang tuanya, ada yang memasukkan kedua orang tuanya ke penjara gara-gara rebutan harta dan lain sebagainya. Lebih dosa besar berlipat-lipat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kita ngomong itu saja sudah merupakan dosa besar. Apalagi membentaknya, apalagi memukulnya, apalagi na'udzubillah membunuhnya dan lain sebagainya. Yang kedua, kata malaikat Jibril, rugi wahai Muhammad. Siapa yang rugi? Yaitu liman adraka Ramadan, kata malaikat Jibril, orang yang mendapati bulan Ramadan falam yughfarlah, tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Salah satu sebabnya jamaah sekalian,
Bisa jadi banyak di antara kita yang puasa dia di bulan Ramadan, tapi tidak menjaga omongannya. Maka dalam satu hadis jamaah sekalian, salah satu yang harus kita jaga di dalam berpuasa ini adalah menjaga omongan, menjaga ucapan. Apa kata Nabi? Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan bohong, maka Allah tidak membutuhkan dari menahan haus dan laparnya. Alias Allah tidak butuh dengan puasa. Jadi orang yang puasa tapi mulutnya suka berbohong, tidak ada pahala baginya. Yang kedua, apa kata Nabi? Laisa siyamu minal akli wasyarabi, kata Nabi. Yang namanya puasa itu, kata Nabi, bukan hanya menahan dari makan dan minum, kata beliau. Innamas siyam minan lagwi warrafasi, kata Nabi. Sesungguhnya yang namanya puasa itu, kata Nabi, adalah menahan dari berlebih-lebihan baik dalam tindakan dan ucapan, dan menahan diri dari perkataan-perkataan yang kotor. Kalau ada di antara jamaah sekalian, dia puasa tapi mulutnya masih suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Apa kata-kata yang kotor? Banyak jamaah sekalian, ada yang ngomong anjing, mohon maaf disensor ini kameramen. Ada yang ngomong babi, ada yang ngomong goblok, tolol, kampret, kampang. Itu contoh-contoh kalimat-kalimat kotor. Kalau dia sedang berpuasa, berusahalah untuk jangan sampai keluar kalimat-kalimat itu. Apalagi kalau mulutnya jamaah sekalian suka membicarakan keburukan-keburukan saudaranya. Orang-orang yang sering membicarakan keburukan-keburukan saudaranya, sambil duduk-duduk, sambil nongkrong, lalu membicarakan keburukan orang lain, maka tempatnya adalah di neraka Sakor. Sebagaimana kata Allah, penduduk-penduduk neraka Sakor itu, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kata penduduk-penduduk neraka Sakor. Tatkala mereka ditanya apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Sakor, ternyata salah satunya waktu di dunia dulu mereka sering membicarakan keburukan bersama orang-orang yang membicarakannya. Maka jamaah sekalian, hati-hati. Kalau lagi puasa, ada orang yang ingin membicarakan keburukan orang lain, segera tinggalkan. Mohon maaf Bu, saya pamit duluan pulang ya. Padahal kita tahu dia mau membicarakan seseorang, nggak ada perlunya. Ada mulutnya yang suka ngumpat. Maka salah satu obatnya jamaah sekalian, mulut yang suka mencaci. Ada orang tuh latah mulutnya, latah mengungkapkan kalimat-kalimat kotor, ada. Maka salah satunya obatnya di bulan Ramadan ini, mulutnya harus lebih banyak lagi untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena banyak dia membaca Al-Quran, maka lama-lama jamaah sekalian, yang masuk adalah kalimah-kalimah thayyibah, dan yang keluar adalah kalimah-kalimah sayyi'ah, kalimat-kalimat yang buruk. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi, bahwa yang pertama yang harus kita tingkatkan di setiap bulan Ramadan tiba adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah. Dan waktu terbaik jamaah sekalian, waktu terbaik untuk memohon ampun kepada Allah itu adalah di waktu-waktu sahur. Kapan Bu? Waktu sahur. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Az-Zariyat, bahwa kata Allah, salah satu penyebab
orang-orang yang bertakwa Allah masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu salah satunya apa kata Allah? Kebiasaan mereka, wabil ashari hum yastaghfirun. Gara-gara mereka banyak memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Maka dengan dalil ini jamaah sekalian, waktu terbaik kita memohon ampun kepada Allah adalah di waktu-waktu sahur. Mohon ampun jamaah sekalian. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ada dosa mencuri, mungkin ada dosa berdusta, mungkin ada dosa menipu. Mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berakhirnya bulan Ramadan nanti dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, apa yang harus kita mohonkan kepada Allah jamaah sekalian? Perkara yang kedua yang harus kita tingkatkan terus menerus setiap datangnya bulan Ramadan, yaitu jangan lupa jamaah sekalian untuk senantiasa memohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon apa jamaah sekalian? Memohon surganya. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap datangnya bulan Ramadan dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ini sebenarnya jamaah sekalian salah satu momentum kode untuk kita semua agar di bulan Ramadan kita banyak memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa agar Allah mengkaruniakan kepada kita semua surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Agar Allah memberikan kepada kita surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Maka jamaah sekalian, kenapa kita harus memohon surga dan berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah sekalian, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sebelum tahiyat itu membaca doa perlindungan dari 4 hal minimal. Apa yang pertama jamaah sekalian? Sebelum tahiyat 50.000 yang bisa baca, yang bisa jawab. Doa perlindungan dari 4 hal sebelum tahiyat, sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Betul? Nah, setelah itu disunahkan Nabi mengajarkan kepada kita agar berdoa berlindung dari 4 hal. Apa itu jamaah sekalian? Teman-teman panitia nanti aja bagi-baginya. Masih lama, bener, jam 6 kurang 10. Sementara kita azan jam 6 lewat 1/4. Izin ya Bu ya. Nanti jam 6 aja kita bagi-bagi. Biar saya agak fokus juga ceramahnya. Kenapa? Tergoda juga saya lama-lama itu. Melihat nasi masuk, nasi apa, kotak ini snack ya kan. Itu jamaah sekalian. 4 hal. 4 hal jamaah sekalian. Apa nak? Sini lah. Maju. Oke. Ya, sini. Ya. Nah, sini kamu mau maju sini. Oke. Apa 4 hal tersebut? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada berapa itu? Mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal 4. Oh, ada 4. 1, terjemahkan biar ibu-ibu tahu. 1 berlindung dari neraka. Ya. Dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Apa lagi? Dari tengah kehidupan dan kematian. Dari kehidupan dan kematian dan berlindung dari fitnah dajjal. Wah, tepuk tangan buat beliau. Kamu sekolah di mana? Di Pondok Pesantren Al-Ansar. Wah, pondok pesantren mantap. Inilah kelebihan anak pesantren itu.
Kelas berapa sekarang? 10 Kelas 10. Tinggal di panti asuhan mana? di Wayalim Halim. Di panti asuhan juga? Oh, bukan. Oh, ya. Makasih nak. Siapa namanya? Zidan. Simpan nomor saya, minta nanti ya. Oke, makasih. Zidan. Wah, luar biasa. Jangan-jangan ada ayahnya di sini. Apa cucunya, Pak? Nah, itu ya. 4 minimal jamaah sekalian. Meminta surga, dijauhkan dari neraka. Kapan salah satu doa yang kita panjatkan jamaah sekalian? Salah satunya sebelum kita salam. Dan ini jarang diketahui oleh kaum muslimin. Alhamdulillah ananda kita, si siapa Nabi? Zidan, faham dan tahu. Salah satunya jamaah sekalian, biasakan selesai kita membaca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Apa artinya, Bu? Allah, coba bareng-bareng Bu. Yang belum hafal mudah-mudahan hafal. Karena bulan Ramadan biasanya cepat hafal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Coba ibu-ibu sendiri. Allahumma. Nanti yang hafal doa ini saya kasih 50.000. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Itu satu. Yang kedua, wa a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ada faham kan? Coba Bu gabung dari awal tadi. Allahumma a'udzubika min azabi jahannam. Terus wa a'udzubika min azabil. Pokoknya a'udzubika itu berlindung artinya. Aku berlindung. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Min fitnatil mahya wal mamat. Coba lagi Bu. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Mahya itu kehidupan, mamat kematian. Nah, mamat, ya, nama orang juga itu mamat itu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Coba Bu, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. 4 itu jamaah sekalian. Bareng-bareng sudah hafal belum Bu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus Bu, wa a'udzubika min azabil qabri. Terus wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada yang sudah hafal dapat 50.000. Silakan Bu. Ada yang sudah hafal? Ibu yang duduk udah hafal belum Bu? Yang kacamatanya keren ini. Belum hafal Bu? Mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu semuanya hafal. 4 perlindungan itu jamaah sekalian.
Salah satunya memohon perlindungan dari neraka. Maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak memohon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjatkan ini jamaah sekalian. Minta. Mau pakai bahasa Semenda, jadi doanya. Jadi. Mau pakai bahasa Lampung, jadi. Mau pakai bahasa Jawa, jadi. Mau pakai bahasa Sunda, jadi. Karena Allah mengetahui seluruh bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun Allah faham. Bahasa semut Allah faham. Bahasa bakteri pun Allah faham. Maka berdoalah sebanyak mungkin jamaah sekalian. Pertama tadi memohon ampun, yang kedua memohon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa apapun. Yang ketiga jamaah sekalian, apa yang harus kita pohonkan, yang harus kita panjatkan sebanyak-banyak mungkin kepada Allah, agar kita senantiasa diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quranul Karim. Coba saya tanya dulu jamaah sekalian, siapa yang tilawahnya sudah sampai 20 juz sampai hari ini? Jujur. Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak-bapaknya enggak ada yang tunjuk tangan karena sudah selesai semua nampaknya. Sudah khatam semua ini. Bapak-bapaknya nih. Ada Pak? Ibu-ibu, ada berapa? Yang sudah 20 juz. Artinya 21 sudah masuk, 25 sudah masuk. 1 di bulan Ramadan ini. Maka wajar kalau Allah di dalam surah Fatirnya di ayat ke-29 Allah mengatakan bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya, dan orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, kata Allah, orang-orang ini yarjuna tijaratan lan tabur, akan mengharapkan perniagaan atau keuntungan yang tidak pernah akan mengalami kerugian. Mudah-mudahan yang sudah khatam 1 kali, yang belum khatam, yang sudah khatam baik 1 kali ataupun 2 kali, mudah-mudahan nanti salah satu orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang tidak pernah akan mengalami kerugian. Amin Allahumma amin. Kenapa jamaah sekalian? Faktor yang ketiga harus kita tingkatkan di setiap datangnya bulan Ramadan. Karena salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini karena adanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Demikian saya akhiri jamaah sekalian tausiah wa tarjihat wal irsyadat di sore yang berkah ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada para jamaah sekalian kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang hati